Ya, jadi perhatikan ini. Begitu juga nikah. Nikah ini hukum asalnya sunnah, ya, tetapi bisa menjadi wajib bagi sebagian orang. Kapan? Tatkala dia sudah tidak bisa membendung syahwatnya. Kalau dibiarkan, dia bisa terjerembab dalam jurang kemaksiatan, zina dan sebagainya. Maka nikah di sini baginya wajib, nggak boleh diundur. Wajib, nggak boleh diundur. Maka perhatikan ini bagi laki-laki, karena laki-laki kalau sudah tidak disalurkan syahwatnya dengan benar, maka yang terjadi adalah jurang kebinasaan. Ya, jurang kebinasaan. Hati-hati. Ya, makanya ada ancaman keras bagi seorang istri yang tidak mau melayani suaminya tanpa udzur syar'i. Dengan apa? Dilaknat malaikat sampai subuh. Ya, hati-hati ya bagi para ibu-ibu. Nabi SAW bersabda, hadis dari Bukhari dan Muslim dari Jannah Abu Hurairah, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyihi. Apabila seorang suami memanggil istrinya ke ranjangnya, fa'abat, kemudian wanita tersebut menolak, fabata qadbanan 'alaiha, sehingga suami tadi marah ketika tidur bersama wanita tersebut, ya, di malam harinya, la'anathal malaikatu hatta tusbih, maka malaikat akan melaknat wanita tersebut sampai subuh. Maka perhatikan masalah ini. Karena apa? Karena masalah ini tidak bisa ditunda. Ya, masalah syahwat ini tidak bisa ditunda. Sama seperti antum lapar, nggak bisa ditunda. Begitu juga syahwat. Jadi agama Islam agama fitrah. Bukan seperti agama lain yang menyuruh pemeluknya untuk nggak boleh menikah. Ini gimana? Karena manusia sudah ditartib, sudah dipasang oleh Allah syahwat. Ya, nggak mungkin kita menolak fitrah ini. Ya, makanya Imam Nawawi mengomentari hadis ini bahwa kata beliau di Syarah Nawawi, hadis ini merupakan dalil tentang haramnya istri menolak ajakan suami ke tempat tidur tanpa adanya udzur syar'i. Dan sekali lagi kata beliau, dan haid bukan merupakan halangan untuk menolak. Ya, haid bukan merupakan halangan atau sebab untuk menolak. Kenapa? Karena sebab suami punya hak bersenang-senang dengan istrinya, ya, dengan pakaiannya, selain dengan jima. Selain dengan jima, yakni jima adalah yakni masuknya alat kelamin pria ke wanita, itu jima. Ya, kubul atau dubur, ya, walaupun dubur ini haram menurut syariat, tapi kalau haid nggak boleh. Selain dari itu di tubuh wanita ini nggak apa-apa kita sebutkan karena ini ilmu, ya, maka boleh. Sehingga nggak boleh bagi wanita walaupun dia sedang haid untuk menolak ajakan suaminya selagi tidak masuk dalam bab yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekali lagi laki-laki kalau sudah syahwat bisa dibutakan dengan syahwatnya, bisa dibutakan dengan syahwatnya. Di antara urgensi dia menikah ini karena masalah ini, untuk menyempurnakan separuh agamanya. Karena laki-laki kalau tidak disalurkan syahwatnya, maka matanya jelalatan, ya, kemana-mana. Kenapa? Belum ada yang disalurkan. Sama seperti orang lapar melihat makanan apa? Jelalatan, iya atau tidak? Itu sudah fitrah manusia. Maka tidak boleh. Nah, ketika seorang mendatangi keluarganya dalam bab ini, maka dia telah berbuat baik terhadap dirinya. Karena kata Nabi, wa inna li nafsika 'alaika haqqan, dan sungguh pada dirimu ini terdapat hak. Maka orang yang hidup membujang tanpa ada alasan yang disyariatkan, ya, tanpa ada alasan yang benar dan tidak ada alasan yang dibenarkan membujang, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Sehingga apa? Akhirnya dia melampiaskan syahwatnya di jalan yang salah. Ya, di jalan yang salah, sehingga semuanya ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala seorang mendatangi
telah berbuat baik kepada istrinya. Kenapa? Karena istri juga memiliki syahwat. Istri juga memiliki syahwat, dan itu sedekah juga bagi dirinya dan untuk istrinya. Tatkala syahwat ini sudah disalurkan, maka apa? Dia bisa untuk ghadul basar. Dia bisa untuk tidak melabrak larangan-larangan Allah. Rata-rata orang yang melakukan hal yang maksiat yang dilarang akibat syahwat perut dan syahwat kemaluan. Rata-rata ya, kebanyakan syahwat perut, syahwat kemaluan, dan syahwat lisan. Kayak Nabi SAW mengatakan, man yadmanu li, ya, barang siapa yang bisa menjamin untukku, dia bisa menjamin lisannya dan kemaluannya, maka aku jamin dia surga. Karena kebanyakan orang berbuat larangan, melabrak larangan, disebabkan karena dua faktor ini. Makanya sama Islam ditegaskan, ya, tidak boleh dalam masalah ini. Hatta ya disebutkan walau ala tanur, walaupun istrinya lagi masak, ya, lagi goreng, matikan kompornya, datangi suaminya. Ya, walaupun lagi di kendaraan, turun, samperin. Kenapa? Masalah syahwat tidak ada toleransi. Ya, masalah syahwat tidak ada toleransi. Jika tidak, nanti yang terjadi sekarang. Kenapa? Perselingkuhan terjadi, orang melakukan perzinahan karena disebabkan masalah yang dianggap remeh. Ya, masalah dianggap masalah ranjang. Waliyadzu billah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iya.